Pada materi kali ini, salah lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa. Salam sejahtera buat anak-anakku di rumah semua. Bagaimana kondisi di rumah semua? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba saya akan mencoba memberikan materi pembelajaran tentang kerajinan bahan lunak yang memberikan tentang bagaimana dan apa prinsip-prinsip dari apa itu karakteristik daripada kerajinan bahan lunak. Oke, baik, akan kita mulai pembelajarannya hari ini. Baik, anak-anakku yang saya sayangi, seperti yang sudah dibahas di pembelajaran yang pertama, minggu lalu kita sudah membahas bahwa yang namanya kerajinan bahan lunak sudah banyak terdapat di wilayah Indonesia dan sudah tersebar di beberapa daerah Indonesia. Bahkan sudah banyak yang diekspor ke negara-negara luar. Namun kita perlu tahu bahwa ada beberapa jenis bahan lunak yang bisa kita kategorikan. Ya. Yang pertama di sini bahwa jenis daripada bahan lunak, kerajinan bahan lunak yang pertama adalah kerajinan bahan lunak alam. Apa itu kerajinan bahan lunak alam? Kerajinan bahan lunak alam itu adalah bahan lunak yang dibuat karyanya di mana kerajinan bahan-bahannya diperoleh dari alam sekitar. Dan cara pengolahannya pun secara alami dan tidak dicampur ataupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Ya, tuh. Artinya apa?
bahwa kerajinan yang terbuat dari bahan alam itu semuanya murni, tidak ada campuran dari bahan buatan. Tuh. Contohnya apa? Ya. Contoh yang pertama bisa kita lihat yaitu adalah tanah liat. Nah, seperti ini. Tanah liat itu memiliki beberapa macam karakteristik yang harus kita pahami. Ada beberapa jenis karakteristik daripada jenis tanah liat tersebut. Yang pertama, bahwa yang namanya tanah liat itu memiliki warna yang beragam. Itu karakteristik yang pertama. Ya. Karakteristik yang kedua, bahwa tanah itu mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna putih. Dan stoneware itu berwarna keabu-abuan. Sedangkan yang earthenware itu lebih terlihat warna kecoklat merahan. Seperti batu bata bentuknya. Nah, itu yang disebut earthenware. Kalau yang putih itu disebutnya kaolin. Ya, jadi ada 3 karakteristik warna yang bisa kita kategorikan di sini. Baik, kita lanjutkan. Nah, tanah liat stoneware itu memiliki daya bakar hingga sampai 13.000 Celcius. Sementara yang jenis batu bata yang earthenware itu hanya sampai 9.000 Celcius. Kemudian campuran tanah liat apa? Campuran tanah liat hanyalah air. Ya. Oke. Nah, pewarnaan tanah liat juga dapat dilakukan secara glasir. Apa itu glasir? Pembakaran mencapai 13 derajat Celcius, sedangkan yang bersifat biskuit itu hanya 9.000 Celcius. Ya. Kemudian baru diberi cat langsung. Ini jenis tanah liat contohnya. Ini kalau kita lihat warnanya keputihan, berarti ini putih, ya. Warnanya berarti ini mengandung kaolin bentuknya. Ya. Kemudian yang kedua, bahan alam yang kedua yaitu adalah kulit. Ya. Kulit itu bisa berasal dari hewan yang sudah tersamak ataupun sudah dibentuk, sehingga mudah dibentuk. Ya. Kemudian kulit juga ada yang berwarna hitam, ada juga yang berwarna putih, kecoklatan juga ada, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Nah, kulit alam jika terbakar akan berbau sate, kulit yang alami maksudnya di sini. Ya, ini jenisnya. Karakteristik yang selanjutnya bahwa yang namanya kulit itu tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit tersebut, khususnya kulit hewan. Ini contoh jenis kulit hewan. Ya, di kulit hewan kerbau, ya, warna kecoklatan. Kita lanjutkan. Nah, yang ketiga yaitu adalah getah nyatu. Apa karakteristik dari getah nyatu? Yang pertama, bahwa getah nyatu itu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Kemudian, karakteristik yang kedua, bahwa warna getah nyatu yang putih itu memudahkan untuk diberi warna-warni. Sehingga kalau kita menggunakan warnanya adalah warna dasar, mudah dikasih warna apapun. Jika ingin dibentuk getah, itu harus dimasak terlebih dahulu agar elastis dan lunak. Nah, kemudian, jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan meras. Nah, ini contoh daripada getah nyatu gambarnya. Kita lanjutkan. Floor clay. Floor clay itu memiliki karakteristik bahwa berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Sekarang sudah banyak jenis-jenis floor clay yang kita buat, ya, khususnya dibuat sendiri, dan bahkan juga banyak yang sudah dijual. Ya. Kemudian selanjutnya karakteristiknya bahwa floor clay juga bisa dicampur dengan air.
Kemudian karakteristik yang ketiga, Borke itu kerajinannya tidak tahan air. Ini kelemahan daripada jenis kerajinan Borke. Ya, kalau seandainya kena air, dia akan rusak. Nah, yang keempat, bahwa yang namanya jenis Borke ini harus pewarnaannya dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis. Kenapa? Agar terlihat warna-warni yang cemerlang. Nah, ini jenis daripada Borke yang berwarna-warni. Ini biasanya kita jadikan sebagai kerajinan. Bentuk kerajinannya itu bisa berupa miniatur boneka ataupun miniatur gantungan kunci ya, ataupun miniatur yang lainnya. Rata-rata seperti itu, bunga juga bisa. Kemudian kita lanjutkan bahan lunak buatan. Yang kedua jenisnya. Ya, tadi yang pertama bahan lunak alami. Sekarang kita masuk ke bahan lunak buatan. Ya, apa itu bahan lunak buatan? Bahan lunak buatan adalah bahan yang digandakan ataupun dikaryakan kerajinannya yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jadi bukan yang alam lagi, ditambahkan beberapa jenis zat kimia sehingga bahan buatan lunak buatan tersebut bisa diolah dan dibentuk. Contohnya apa bahan lunak buatan? Ya, kita lihat yang pertama itu adalah polimer clay dan plastisin. Kalau di daerah-daerah kecil ataupun kampung-kampung ya, itu plastisin itu dikenal dengan istilah lilin buatan. Nah, pasti mengenal istilah lilin buatan plastisin itu. Ya, baik. Kita lanjutkan apa karakteristiknya masing-masing. Yang pertama bahwa polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, di mana warna-warni yang cerah dan bertekstur padat serta lunak. Kemudian karakteristik yang kedua, itu antara polimer clay dengan plastisin jelas berbeda. Di mana perbedaannya? Kalau polimer clay itu tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin itu mengandung minyak. Nanti akan terlihat kalau kita pegang gitu. Ya. Kemudian kita lanjutkan karakteristiknya. Nah, maaf, ini contoh daripada plastisin ya, bentuk plastisin. Kita lanjutkan. Nah, karakteristik yang ketiga bahwa plastisin ataupun polimer clay itu dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Jadi tidak, kalau plastisin seperti lilin mainan atau lilin buatan itu ternyata tidak bisa mengeras. Ya. Walaupun dipanaskan tetap dia seperti itu. Sedangkan polimer clay akan semakin mengeras. Ya. Kemudian yang kedua, contoh daripada bahan lunak buatan itu adalah fiberglass. Ya. Apa karakteristik dari fiberglass? Ini memiliki struktur cair. Tapi kalau sudah mengering dia akan mengeras. Kemudian karakteristik yang kedua, fiberglass juga dapat dibentuk setengah mengeras. Jadi bisa mengeras, bisa cair ya di antara tengah-tengahnya. Berarti bisa lunak ya dibentuknya. Kemudian kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Ini teknik yang digunakan pembuatan fiberglass. Ya, kalau menggunakan bahan buatan fiberglass itu berarti teknik pembuatan kerajinannya itu dengan cara dicetak. Nah, sedangkan campuran fiberglassnya apa? Itu berupa katalis. Katalis, nah inilah yang akan nanti membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Contohnya apa ya? Kalau kita lihat fiberglass itu kayak plastik ya.
bentuknya kayak plastik melamin seperti itulah biasanya. Ya. Kemudian pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair ataupun saat bahan mulai mengering. Ya. Nah, ini jenis contoh daripada fiberglass. Karakteristik selanjutnya, fiberglass tahan lama dan kuat. Ini wujudnya bening, jadi seperti kaca atau air. Sehingga kalau kita buat kerajinan tersebut seperti apa ya, persis menyerupai air ataupun langsung transparan. Ya. Kalau kita lihat contoh daripada jenis kerajinan fiberglass macam itu tuh, gantungan kunci ya, gantungan kunci yang di dalamnya ada ciri khas keunikannya tersendirilah seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, bahan buatan yang ketiga yaitu adalah lilin dan parafin. Nah, mungkin kalau lilin sudah pada paham ya. Nah, ini. Nah, karakteristik lilin dan parafin itu berwujud padat, namun jika dipanaskan akan meleleh atau mencair. Biasanya ini dibikin lilin berbentuk bunga ya, yang dicetak atau dicor ya tekniknya. Kemudian pengolahan kerajinan dengan bahan lilin parafin dilakukan dengan cara dicor. Tadi saya sampaikan bahwa teknik yang digunakan adalah dengan cara dicor. Biasanya menggunakan cetakannya. Pewarnaan bisa dilakukan saat lilin mencair pada saat dimasak biasanya ya. Nah, ini contoh lilin dan parafin. Hampir sama sebetulnya parafin dan lilin. Nah, lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh lilin. Nah, lelehan lilin ataupun parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak ulang atau dicetak kembali. Jadi, kelebihannya walaupun hasilnya kurang bagus atau kurang memuaskan, itu bisa kita ulangi kembali pembuatannya, pencetakannya. Ya. Yang bagian D ataupun keempat, itu bahan buatan yang bisa kita gunakan adalah gips. Ya. Di mana wujud bahan gips adalah bubuk bentuknya dan bahan campurannya adalah air sehingga akan menjadi sebuah adonan. Nah, pewarnaan gips itu bisa dilakukan setelah produk jadi. Ini kalau tidak salah jenis gips ini hampir sama seperti semen putih ya, hampir sama. Gips ini sekarang sudah banyak digunakan sebagai hiasan atap rumah atau dikenal dengan istilah plafon ya. Nah, gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan gips ini. Kenapa? Karena kalau kena air aja dia rusak. Jenis gips ini bahannya mudah rusak. Ya. Kalau kita lihat, kalau rumah-rumah yang menggunakan plafon, jenis plafon sudutnya itu menggunakan bahan gips, itu kalau rumah bocor, mudah menyerap gips tersebut sehingga cepat rusak. Nah, ini contoh bahan gipsnya. Gambarnya seperti ini. Ya, persis kayak semen putih lah kalau gips itu. Kapur ya, kapur putih gitu, persis. Kita lanjut. Yang kelima yaitu sabun. Nah, kalau sabun udah paham semua ini. Ya. Bentuknya bisa padat, tapi juga ada juga yang bisa berbentuk cair. Nah, kalau yang padat bisa kita ukir bentuknya. Ya. Nah, sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Ya.
kerajinan seperti ini biasanya sabun itu pernah dibuat sebagai kerajinan berbentuk bunga. Ya, bunga itu ada campurannya, ada caranya. Nah, ini jenis sabun. Sabun batangan contohnya ya. Kalau ini sabun padat jenisnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sabun yang didiamkan akan semakin mengeras. Saya cat ya, hampir sama. Kemudian, karakteristik selanjutnya dari sabun itu adalah pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah warna. Sabun dibuat adonan. Jadi pada saat dihaluskan, bahasa kitanya mungkin diparut kali ya. Dihaluskan, kemudian dicampur dengan air, dia akan mengering, prosesnya seperti itu, kemudian baru diberi pewarnaan. Sehingga akan menjadi sebuah bentuk adonan. Nah, oke, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Yang kurang paham, boleh ditanyakan. Ya, nomornya sudah ada di sini, silahkan menghubungi saya. Ya. Adapun untuk tugas lembar kerja anak-anakku semua, silakan di sini ada lembar kerja yang perlu anak-anak kerjakan, ya, yaitu adalah mengidentifikasi manfaat daripada produk kerajinan bahan lunak. Buat dulu tabelnya seperti ini, produk kerajinan bahan lunaknya apa, kemudian bahan dasar yang digunakannya apa, bentuknya seperti apa, dan manfaatnya bagaimana. Silakan dikerjakan melalui aplikasinya WPS Office ataupun menggunakan WPS Peersit, batang bentang, ataupun nanti kemudian setelah selesai baru dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.